persoalan antara developer dengan pemilik tanah sebelumnya kita sudah membahasnya, dan kita membahas selanjutnya diantaranya adalah bagaimana sih sebenarnya kontrak-kontrak yang harus kita lakukan terhadap developer, terhadap konsumen properti tadi. Nah, yang paling penting itu adalah pertama itu harus mencakup para pihak. Para pihak ini siapa yang membeli, dari siapa dia beli developernya, itu yang pertama. Yang kedua itu terkait spesifikasi. Harus dipastikan spesifikasinya itu detail sedetail mungkin. Kenapa? Karena secara hukum pun ketika warna hijau yang didetailkan tetapi yang terjadi itu dilakukan cat kuning, ternyata itu sebenarnya sudah one prestasi. Makanya pentingnya ada standar pendetailan yang namanya spesifikasi unit atau lokasi yang ingin dibangun, termasuk bahan-bahan yang nanti akan digunakan dalam hal proses pembangunan. Belum lagi misalkan tempo waktu penyerahan unit gitu ya, dan bukan hanya penyerahan unit tapi penyerahan legalitas surat baik dia AJB maupun sertifikat hak milik, dan juga mencakup yang diantaranya itu adalah terkait harga dan proses pembayarannya begitu. Karena seringkali kan juga yang terjadi di lapangan itu proses sudah dilakukan oleh para developer, proses pembangunan, tetapi sering juga konsumen yang sudah membeli tadi itu ternyata macet proses pembayarannya, dan ini juga berdampak dalam hal proses pembangunan tadi. Untuk karena itu harus dipastikan, misalkan ketika konsumen tidak bisa bayar, misalkan sampai tempo misalkan 6 bulan berturut-turut atau 10 bulan berturut-turut, maka unitnya dapat dijual dengan calon konsumen yang lain. Misalkan seperti itu. Atau misalkan bersama-sama menjual unit tadi, harga sisa yang belum dibayar kepada developer akan dilunasi dengan terjualnya tadi, itu juga boleh. Atau mungkin bisa saja bagaimana uang yang sudah masuk kepada developer itu dikembalikan kepada konsumen, bisa saja. Atau bahkan seringkali juga para developer itu membuat perjanjian ketika terjadi macet misalkan 12 bulan berturut-turut, maka yang sudah dibayar itu bisa secara otomatis itu hangus misalkan. Itu kalau memang begitu itu harus ada perjanjian, sehingga memang harus detailkan fungsinya apa. Fungsinya bagaimana developer ini dapat menjalankan tupoksinya, dalam hal ini membangun perumahan dan perizinan-perizinannya, konsumen juga melakukan kewajibannya, yakni membayar cicilan atau membayar harga yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang juga tidak kalah dalam hal persiapan membuat aspek-aspek legalitas dalam hal kontrak perjanjian tadi. Dan bisa saja juga situ sampai ketika terjadi proses ini, terjadi sengketa misalkan, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, diselesaikan secara mediasi oleh mediator, diselesaikan secara arbitrase syariah misalkan. Itu adalah bagian upaya-upaya untuk sedetail mungkin agar apa? Agar developer tidak mengalami kerugian, konsumen juga dapat secara maksimal menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa? Karena kalau tidak maka ini akan saling kunci gitu ya. Saling kunci. Apa maksud saya saling kunci? Bisa saja pembangunannya tidak terwujud karena apa? Karena macetnya pembayaran dari konsumen. Begitu. Atau sebaliknya, ini konsumen membayar sesuai dengan perjanjian tapi developer ini tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka ini juga dapat dituntut secara perdata. Nah, ini adalah bagian yang penting yang harus dipahami Bapak Ibu semuanya, baik itu developer maupun konsumen yang membeli unit di developer. Nah, pilihlah developer yang amanah, profesional, dan yang mau mengedepankan persoalan hukum di depannya. Agar apa? Agar semuanya beres, lancar, clean, and clear. Barokah semuanya.